Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Izin share kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Nah ini tuh pagi-pagi aku lagi gabut teman-teman, lagi diajakin Pak suami tuh jalan kaki gitu muter-muter. Sekalian aja aku sambil belanja dan kebetulan juga aku lagi bawa handphone. Jadi aku ya refleks aja gitu pengen ngerekam. Tapi tipis-tipis ya karena aku juga malu sih di warung sayur ini itu lagi banyak orang. Jadi makanya aku ngerekamnya juga sekenanya aja. Nah, ini aku lagi pilih-pilih, kayak protein hewani gitu ya, teman-teman. Aku tuh lagi lihat-lihat ayam, tapi kayaknya kondisinya ayamnya tuh agak kurang fresh ya. Jadi aku nggak beli ayam hari ini, tapi aku beli ati ampelannya ya, sama ceker. Terus tadi aku juga udah sempet beli ikan pindang ya, teman-teman. Terus ini aku lihat-lihat juga ada udang, tapi ini udah nggak fresh, kayaknya udah habis masuk freezer ya. Jadi aku tadinya tuh pingin banget beli udang, tapi melihat udangnya aku udah nggak tertarik lagi. Jadi aku nggak beli udang untuk hari ini. Mungkin besok-besok kalau ada yang fresh gitu ya baru aku beli. Jadi hari ini aku tunda dulu untuk tidak beli udang. Nah, ini tuh aku belanjanya sat-set aja, pokoknya apa yang aku lihat, apa yang aku ada di depanku yang sekiranya kelihatan masih fresh gitu aku ambil ya teman-teman. Aku juga nggak bawa catatan, terus aku pokoknya ini tuh refleks aja belanjanya, pengen beli ini, beli gitu aja. Pokoknya nanti aku kira-kira budgetnya itu di bawah 100.000 gitu ya teman-teman. Nah, ini udah singkat aja langsung dihitung ya sama mbaknya. Terus aku langsung pulang duluan, ini aku jalan kaki sendirian ya teman-teman sambil nenteng belanjaan. Karena waktu aku belanja tadi Pak suami tuh langsung lanjut jalan dan aku nggak nungguin ya pulangnya karena bocilku tuh masih tidur, khawatirnya nanti kalau kebangun terus nggak ada orang dia nangis ya teman-teman. Jadi aku putusin untuk pulang sendirian aja. Dan ini aku langsung sampai rumah tuh langsung bongkar belanjaan aku tadi ya teman-teman. Nah sambil aku bongkar, aku review tipis-tipis ya harganya yang aku inget aja, yang aku tahu. Karena tadi mbaknya tuh ngitungnya cepet banget, jadi aku nggak terlalu ngeh ya teman-teman. Nah itu tadi aku beli daun bawang itu harganya 2.000, terus ikan pindangnya 5.000, untuk cekernya itu harganya 6.000, terus telur puyuhnya itu tadi seperempat itu harganya 9.000 ya teman-teman. Untuk ati ampelannya itu harganya 6.000 sebungkus dan udah sih itu aja untuk protein hewaninya ya. Karena aku juga anak aku tuh masih punya ayam goreng gitu loh, ayam ungkep tinggal digoreng gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu banyak beli protein hewani. Nah ini tadi untuk kentangnya harganya sebungkus itu 10.000, untuk cabai 2 bungkus itu 5.000, untuk jagungnya aku lupa ya mungkin sekitar 10.000 ya teman-teman 2 bungkus. Nah untuk labu siam ini juga aku nggak terlalu paham harganya berapa, mungkin sekitar 6.000 ya teman-teman. Biasanya kalau aku beli itu 1 3.000. Nah, untuk tomat itu sebungkus 2.000. Lanjut ini sayur untuk bikin sop, ini harganya 2.000. Terus dapat wortelnya tuh cuman separuh aja, teman-teman. Ternyata itu separuh. Aku kira tadi itu satu, ternyata separuh aja. Terus ini aku juga beli pisang ya, pisang kepok. Ini aku tadi sebenarnya beli separuh segini sih nggak boleh ya. Tapi tadi ada mbak-mbak juga yang pengennya tuh beli separuh aja. Ya udah kita bagi dua aja. Dan akhirnya sepakat satu sisir itu dibagi dua, harganya satu sisir 8.000. Jadi ini tadi berarti 4.000 ya teman-teman harganya. Soalnya kalau satu sisir aku beli semuanya itu khawatirnya nanti nggak habis ya teman-teman, jatuhnya mubazir. Jadi ya kebetulan aja alhamdulillah ada yang mau samaan gitu, jadi separuh gitu ya, bisa dibeli separuh maksudnya. Terus untuk bawang merah tadi seperempat kilo harganya 10.000. Dan semua belanjaan ini tadi habis 87.500. Dan kalau ditanya ini untuk berapa hari, jawabannya aku belum tahu ya Bun. Karena aku
mengikuti aja selera makan keluarga, terutama anak-anak ya, karena yang terpenting itu seleranya anak-anak, karena kalau aku dan Pak suami itu ngikutin aja gitu. Di samping itu ini kan bulan puasa ya teman-teman, jadi makannya juga kan cuma 2 kali yaitu sahur dan berbuka. Jadi untuk masak juga nggak sebanyak biasanya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah, di bulan puasa ini, sampai di hari yang kelima itu kemarin aku belum pernah membuang sisa makanan ya teman-teman. Semuanya itu habis termakan karena aku masaknya itu sesuaikan dengan, kebutuhan dan juga selera gitu. Jadi nggak ada yang kebuang, nggak ada yang mubazir. Jadinya sekarang aku kayak makin semangat gitu untuk masak. Nah, ini aku beresin dulu ya untuk protein hewaninya. Untuk ikan pindangnya tadi sudah aku cuci. Nah, ini untuk ati ampelannya aku rebus dulu karena aku mau simpan di kulkas itu dalam keadaan sudah direbus ya, teman-teman. Nah, untuk telur puyuhnya juga aku rebus dulu karena nanti juga aku mau simpan dalam keadaan sudah direbus ya. Supaya kalau mau masak itu tinggal dikupas aja langsung dimasak bisa satset gitu ya teman-teman, cepat selesai masaknya. Nah, ini aku cuci dulu bekasnya tadi karena baunya amis ya. Terus untuk ikan pindangnya langsung aku masukkan ke dalam wadah karena nanti mau disimpan dulu ke kulkas ya. Ini untuk stokan aja, mungkin untuk nanti sore dan besok gitu ya si adik baru makan pindang karena hari ini tuh masih punya ayam goreng dia dan nanti sore juga sudah ikut makan sama sop ceker ya teman-teman. Karena ini aku rencananya nanti sore untuk buka puasa itu mau bikin sop pakai ceker gitu. Jadi si adik bisa ikut makan cekernya ya. Soalnya si adik ini belum berpuasa ya teman-teman karena masih kecil juga dan mungkin dia juga belum paham ya apa itu puasa karena untuk diajak ngomong aja dia belum paham teman-teman karena anak aku yang kecil ini anaknya istimewa jadi ya aku nggak terlalu nuntut untuk dia bisa mau belajar puasa ya. Yang penting tuh dia bisa mandiri aja, aku udah seneng banget, alhamdulillah banget pokoknya. Nah, ini untuk ati ampela tadi udah aku rebus dan sudah aku tiriskan ya, teman-teman. Terus lanjut lagi ini mau aku, simpan ke wadah aja, nanti mau aku masukkan ke kulkas dulu ya, karena ini belum tahu masaknya kapan, mungkin besok, mungkin juga lusa ya, mau aku masak sama, kentang, mau dibikin sambal goreng kentang ati gitu. Nah, lanjut untuk telur puyuhnya juga aku tiriskan ya, dan aku siram-siram pakai air supaya nggak terlalu panas nanti. Terus lanjut setelah protein hewaninya beres, ini aku mau langsung bersihkan aja untuk sayur-sayuran. Untuk sayuran ini hampir semuanya aku cuci ya teman-teman. Insya Allah ini aman meskipun aku cuci nggak bakalan busuk karena ini cuman untuk 3 harian nggak bakalan sampai busuk ya teman-teman. Terus nanti ketika mau nyimpen juga aku tunggu tiris dulu, nggak aku simpen sama airnya gitu. Jadi makanya untuk penyimpanan selama 3 hari aman-aman aja ya, nggak akan busuk. Biasanya seperti itu ya teman-teman yang sudah-sudah, karena aku udah pernah food prep 3 hari, aku cuci semuanya gitu. Itu enak banget. Ketika mau masak itu tinggal dicemplang-cemplung aja. Tapi ternyata waktu aku mau nyuci sayur harus diundur dulu ya karena airnya itu ngalirnya kecil banget karena lagi pada mandi. Jadi untuk airnya itu yang di tempat cucian sini tuh kalah ya teman-teman karena ini posisinya lumayan tinggi. Jadi ya udah aku tunda dulu aja untuk nyuci sayurnya sambil aku ngebersihin untuk bumbu-bumbuan ini ya teman-teman. Untuk tempat bawang ini aku bersihin terus aku buang yang sudah nggak kepakai ya atau yang sudah busuk. Sambil aku nunggu airnya ngalir lagi nantinya. Oh iya, gimana nih Bun, puasa di hari yang ke-6 ini masih pada puasa kah atau sudah pada bolong? Untuk yang masih berpuasa, semangat ya, semoga selalu diberi kekuatan dan juga kesabaran. Dan untuk yang sudah bolong atau yang sudah nggak berpuasa, tetap semangat juga ya, semoga sehat selalu. Oke, nah ini sekian lama aku menunggu airnya mengalir, tapi ternyata makin lama makin kecil ya aliran airnya. Jadi ini aku sambil menunggu airnya juga, aku sambil beresin cucian piring yang tadi pagi bekas makan sahur ya. Ini sudah kering, aku beresin dulu, kembalikan ke tempatnya supaya lebih lega aja. Terus nanti untuk tempat
rak piringnya itu bisa aku pakai untuk meniriskan sayuran. Dan alhamdulillah semuanya udah beres, sekarang airnya juga udah ngalir. Lanjut aku mau cuci-cuci semuanya ya, dimulai dari jagung, terus sayur-sayuran. Ini semuanya aku cuci bersih dan aku berdirikan gitu supaya cepat tiris. Terus nanti setelah cuci-cuci sayur ini nggak langsung aku masukkan ke dalam wadah ya teman-teman, pokoknya aku nunggu tiris dulu supaya sayurannya itu nggak busuk. Nanti sementara aku nunggu meniriskan sayurannya juga aku nggak diem ya teman-teman, aku tungguin sambil nyuci gitu, sambil nungguin mesin cuci juga. Karena supaya semuanya itu bisa satset, bisa cepat selesai gitu mumpung masih di pagi hari, mumpung juga masih semangat ya. Nah ini untuk, hari ini, pagi ini tuh sudah agak, siang gitu, matahari udah muncul ya, terus pintunya itu dibuka sama Pak suami, jadi ini makin, apa ya, makin terang gitu ya teman-teman, terang apa sih bahasa Indonesianya, pokoknya tuh makin nggak gelap gitulah ya. Pokoknya makin cerah gitulah bahasa Indonesianya mungkin makin cerah gitu ya untuk cahaya di ruangan atau di dapurku ini masuk dari arah pintu gitu ya teman-teman ketika pintunya dibuka. Karena pintunya itu menghadap ke timur. Makanya ini tuh kayak cerah banget gitu ya. Tadinya itu kan cahaya dari lampu, jadi sekarang cahaya dari cahaya ilahi atau sinar matahari gitu ya. Nah, lanjut lagi, ini tuh aku mau cuci juga untuk pisangnya ya, teman-teman. Karena pisangnya itu kotor banget, kayak banyak putih-putih gitu sih, dipegangnya tuh nggak enak banget. Jadi ini aku cuci semuanya satu per satu, supaya bersih ya, teman-teman. Nanti ini mau aku simpan di kulkas dulu aja, supaya pisangnya itu nggak, apa ya, nggak keburu mateng gitu ya, teman-teman. Karena, aku dan Pak suami tuh lebih suka pisang yang sebelum mateng banget gitu ya, yang masih seperti ini, agak hijau gitu, jadi agak, keras-keras dikit gitulah ya, nggak terlalu lembek. Nah, ini untuk cabai juga aku mau cuci, mau aku potal-potalin dulu untuk tangkainya, supaya nggak cepet busuk. Kalau cabai aku kalau mau simpen tuh selalu dicuci dulu teman-teman, karena aku tuh kapok banget, ketika menyimpan cabai di dalam kulkas dan aku buka wadahnya itu ternyata ada yang penculut-penculut gitu. Jadi makanya dari situ aku kapok. Terus sekarang kalau mau nyimpen cabai itu harus dicuci dulu dan ditiriskan dulu gitu supaya nggak ada ulatnya ya teman-teman. Oke, setelah nyuci cabai ini aku tinggal nyuci baju dulu ya teman-teman dan aku nunggu tirisnya. Pokoknya ini nanti setelah tiris semuanya aku balik lagi ke sini ya. Dan alhamdulillah ini cucian baju udah beres, udah aku jemur juga dan sekarang aku mau ngukus tahu dulu. Ini adalah sisa tahu kemarin-kemarin ya teman-teman, aku simpan di kulkas dan hari ini mau aku kukus sekalian supaya lebih awet dan lebih enak ya teman-teman. Aku tuh suka banget kalau tahu itu dikukus ya, jadi kayak kenyal-kenyal gimana gitu. Nah ini sambil aku nungguin air si tahunya tadi mendidih, aku mau masuk-masukin ke dalam kotak dulu ya untuk sayuran yang sudah aku keringkan tadi, yang sudah aku cuci tadi ya. Ini nggak lupa aku alasin tisu supaya airnya itu meresap ke tisunya ya teman-teman. Nah ini untuk cabai aku masukkan, terus nanti juga mau aku gabungkan sama sisa cabai yang sebelumnya ya. Aku punya sisaan cabai rawit atau cabai pedes gitu ya di dalam kulkas. Nah ini mau aku satuin aja supaya nggak kebanyakan tempat ya teman-teman. Sekedar info ya teman-teman, ini harga cabai lagi pedes banget ya di tempat aku tuh harganya 125 ribuan gitu untuk harga cabai pedes ya. Tapi kalau untuk cabai merah tadi nggak tahu berapa persisnya, cuman aku beli itu biasanya sebungkusnya itu 2.000. Nah, ini tadi beli 2 bungkus 5.000. Berarti ada kenaikan juga ya, teman-teman. Tapi untuk per kiloannya aku kurang tahu ya, karena aku juga nggak pernah beli cabai yang sampai yang berkilo-kilo. Nah, kalau di tempat teman-teman atau bunda-bunda semuanya berapa nih harga cabai? Boleh ya sharing di kolom komentar. Oke lanjut, nah ini untuk sayur sopnya, ini aku jadikan satu wadah aja ya, karena ini mau aku masak nanti sore, jadi nggak apa-apa ya kalau aku jadikan satu, untel-untelan gitu, nggak akan busuk karena segera dimasak ya, nggak nunggu besok-besok. Nah ini untuk tomatnya juga aku elap-elap dulu karena tomatnya itu tadi di bagian bawah ya, jadi masih kayak berair gitu, ini aku lap pakai tisu supaya kering. Nah lanjut untuk pisangnya juga aku lap-lap supaya nggak busuk ya teman-teman, karena ini bagian bawahnya itu masih
kayak masih ada airnya gitu. Jadi aku lap-lap. Ini aku jadikan 2 tempat ya, 2 wadah gitu. Karena ini untuk dimasak 2 kali ya. Entah itu mau bikin pisang goreng atau bikin kolak pisang, pokoknya lihat nanti ya teman-teman. Se semaunya aku aja pokoknya ini. Ini kalau sudah aku masak pasti dimakan kok. Dan yang terakhir ini kentangnya mau aku simpan di suhu ruang aja ya teman-teman. Karena untuk kentang memang seharusnya disimpan di suhu ruang. Nah, berhubung tadi tuh kentangnya kotor banget, tanahnya tuh banyak banget, jadi aku cuci sekalian ya. Tapi nggak apa-apa, aku cuci nggak akan busuk karena nanti aku nyimpennya itu yang ada cahayanya, ada angin-angin gitu, pokoknya nggak akan busuk ya teman-teman, karena ini paling masaknya juga besok. Nah, tadi aku juga masih punya sisaan kacang panjang, terus ini aku juga masih punya sisaan sayur untuk bikin sop ya. Jadi mau aku jadikan satu aja, nanti sekalian dimasak gitu. Oke, nah ini udah aku absen semuanya, udah beres ya teman-teman, udah aku lihat satu persatu juga, supaya memastikan aja supaya aman dan enggak terjadi pembusukan gitu ya teman-teman. Terus ini tadi ada yang kelupaan ya, telur puyuhnya belum kumpul di sini ya. Nanti di akhir video baru aku inget. Oh iya, telur puyuhnya belum gitu ya, belum aku masukkan ke wadah gitu ya teman-teman. Dan segini ya teman-teman belanjaan aku hari ini bisa untuk konsumsi 3 sampai 4 hari untuk 5 orang ya. Oke, ini yang terakhir tinggal aku tutup-tutup aja dan aku simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya udah mau selesai ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak sekali salah-salah kata dan perbuatan dalam video ini karena aku juga masih terus belajar untuk bikin video yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya suka. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Supaya aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.